Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, apa kabar? Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan terakhir. Setelah ini kita akan memasuki minggu tenang dan selanjutnya adalah minggu AS. Sebelum kita masuk materi terakhir, kita mau melakukan pengayaan sesuai RPS bahwa di mata kuliah manajemen operasional lembaga keuangan syariah bank dan lembaga merupakan mata kuliah yang mempelajari dan membahas tentang manajemen operasional lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-bank, agar mahasiswa mengetahui berbagai macam akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah dan dapat menerapkannya, sehingga nantinya bisa menjadi bekal bagi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, serta mahasiswa mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum bisnis syariah. Jadi kalau teman-teman kan sebelumnya sudah mempelajari mata kuliah fikih muamalah, cuma tidak semua akad di dalam fikih muamalah itu bisa diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini bisa terbukti saat kalian telah melakukan observasi. Di materi pertama kita membahas dari sistem operasional. Saya ingin tahu kemarin yang kelompok 1 Mas Soleh. Sistem operasional di dalam lembaga keuangan syariah itu sistem apa saja? Sistem pengumpulan dana, sistem penyaluran dana, dan sistem penyediaan layanan jasa. Layanan jasa. Berikutnya di pertemuan kedua itu kita sudah mulai observasi. Kemarin yang bagian observasi ke LKS pada akad mudharabah itu siapa? Mbak siapa? Mbak Maulida. Kemarin observasinya di mana, Mbak? Di BSI. Di BSI apakah ada produk tabungan mudharabah? Ada. Oke. Kita kalau mempelajari mudharabah itu kan banyak jenisnya. Kalau di BSI yang ada itu untuk mudharabah jenis apa, Mbak? Kalau yang di MKS itu akan mudharabah menggunakan akad mubaqah, sedangkan pembiayaannya itu pakai akad mubayyan. Tabungannya, penghimpunan dananya menggunakan mudharabah mubaqah, sedangkan pembiayaannya menggunakan akad mubayyan. mubayyan. Pada pertemuan keempat kelompok 3 kita membahas tentang akad wadiah. Kemarin kelompok 3 ini siapa? Mbak Mila. Observasinya di mana? Di BSI. Di BSI apakah ada produk yang menggunakan akad wadiah? Ada. Ya. Kalau kita mempelajari di fikih muamalah itu kan akad wadiah itu ada dua, ada wadiah yang amanah dan wadiah yang amanah. Yang ada di BSI itu adalah akad wadiah yang mana? Pakai yang domana. Yang amanah. Di pada pertemuan kelima itu kita membahas tentang akad murabahah kelompok 4. Oke, Mbak. Observasinya di mana, Mbak? Di BRT. Di BRT apakah ada akad murabahah? Ada. Pada pertemuan ke-6 kemarin kita membahas akad salam kelompok 5. Mbak, observasi di mana? Di BFT. Di BRT apakah ada akad salam? Ada. Pada pertemuan ke-7 kita membahas akad ijarah kelompok 6. Saya Bang. Mbak, observasinya di mana? Di BMT. Di BMT. Ada di BMT juga. Iya.
Di BMT apakah ada produk yang menggunakan akad ijarah? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada akad apa saja, Bu? Nah, ini materi sebelum UTS ya. Materi kita setelah UTS itu dibahas yang di pertemuan 9 membahas tentang bisnisnya lompok. Nah, Saya Pak Mbak, observasinya di mana, Mbak? di BMT. Observasinya di BMT. Apakah ada angka statistiknya? Ada, namun tidak ada yang mengajukan ke BMT. Ada, cuma belum ada ya yang menggunakan Akan sisa. angka statistiknya. Nah, teman, statistiknya nih apa bedanya dengan salam? Kalau istisna barangnya belum ada, belum diproses, namun ketika ada orang yang memesan, baru barang itu akan diproses sesuai pesanan. Sedangkan kalau salam itu apa? Yang seperti apa? Kalau salah menjual suatu barang yang dilihat yang tidak dilihat zatnya. Hanya ditentukan dengan sifat dan karakteristik. Ya, untuk membedakan kalian antara salam dan istisna, terus barangnya sama-sama tidak ada. Iya. Cuma bedanya yang salam itu produknya sudah ada, cuma belum tersedia. Sedangkan kalau istisna itu memang belum ada dan belum tersedia. Sehingga butuh proses untuk mengadakannya. Di pertemuan 10 kita membahas tentang pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah tadi sudah disampaikan, sebenarnya yang bagian tabungan. Yang kemarin bagian pembiayaan mudharabah. Siapa? Masalah. Observasinya di mana kemarin? Di BMT Pak. Di BMT ada akan mudharabah? Ada. Ada. Setelah membahas mudharabah, kita lanjut ke musyarakah, pembiayaan musyarakah. Nah, kalau mau di 8 atau 9? 9. Yang 9 sebelahnya Mas Farah. Observasi di mana, Mas? Ada akad musyarakah? Ada. Nah, bedanya musyarakah dengan mudharabah itu apa? Ya, Mas. Dari pemodalan Pak. Dari permodalan. Kalau mudharabah kenapa? Kalau mudharabah dari sohibul mal. Kalau mudharabah dari sohibul mal. Kalau musyarakah? Masyarakat dua pihak. Musyarakah kedua belah pihak. Selain itu apa lagi perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah? Terus ada bagi hasilnya juga Pak. Ada bagi hasilnya juga. Terkait resiko, apakah sama antara mudharabah dengan musyarakah? Resikonya beda juga Pak. Misal yang mudharabah mengalami kelalaian itu ditanggung oleh mudharabah. Kalau ada gempa bumi atau bencana alam itu yang menanggung dari sohibul mal. Kalau yang musyarakah itu kedua-duanya bertanggung jawab. Jangan tegang ya, saya bawa kameramen itu bukan untuk bikin konten, cuma bikin kenangan saja, kenangan pertemuan terakhir. Jadi saya bikin kenangan. Jadi nyata aja. Ada kameranya nyantai, nggak usah tegang, biasa aja. Biasanya juga nyantai. Berikutnya ada ini ya, di pertemuan 12 kita membahas akad iwalah. Dan kebagian akad iwalah. Saya Mas, observasinya di mana, Mas? di FGM Syariah. Di mana?
STF syariah Pak. STF syariah. Di sana apakah ada akad jualan? Ada Pak. Ya. Di pertemuan 12 bulan yang lalu kita membahas akad kapal kelompok 11. Mas, observasinya di mana? Di BMT Nusantara. Di BMT Nusantara. Apakah di sana ada akad kapal? Di sana itu Pak, secara kontrak itu nggak ada, namun secara akad itu ada. Oh, secara kontrak ada, mas secara akad ada. Jadi kenapa produknya nggak ada, tapi akadnya ada? Biasanya disebabkan karena pihak yang mengajukan pembiayaan itu barang jaminannya bukan atas nama dirinya, atau bisa jadi karena sebab barang jaminannya itu adalah pinjam pada saudara atau pada bandar. Atau bisa jadi juga karena barang jaminannya dulu beri nama, sehingga dia menggunakan akad kafalah, tetap harus menghadirkan pihak yang atas nama barang jaminan tersebut. Pertemuan kemarin kita membahas akad wakalah dan rohan. Nah, siapa kemarin yang kelompok 12? Ini Pak. Mas, observasi di mana? BMT. BMT. Di BMT apakah ada akad wakalah? Ada. Ada. Untuk yang rohan kemarin coba. Ada. Akad rohannya observasinya di mana, Mas? Konsultasi di SBM. Nah, di SDM mengadakan rohan, produknya rohan. Iya. Seperti apa penerapan akad rohan di itu di beberapa SPM Pak ada namanya itu produk roman dan di dalamnya itu ada juga Pak. Apabila ketika sudah jatuh tempo untuk adanya tersebut Pak, dan tidak bisa pihaknya tidak bisa dihubungi Pak, maka barang tersebut bisa langsung dieksekusi. pada kata produknya namanya rohan, cuma untuk akadnya bisa jadi tidak hanya menggunakan akad rohan, dia menggunakan inti akad. Jadi ada akad rohan juga, ada akad jual juga. Tujuannya adalah pada saat nasabah ini baru prestasi atau tidak ada kabar, ada tempo, maka bisa langsung mengeksekusi barang jaganya atau barang tersebut. Itu materi kemarin kita pelajari. Sekarang pertemuan ke-15 membahas terkait prospek dari lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebelum saya mulai mungkin ada pertanyaan terkait akad atau materi yang sudah kita pelajari. Yang kedua, Itu kenapa dalam materi kita ini tidak ada akad kon, dan kenapa ketika saya observasi itu tidak ada penggugat di lembaga keuangan. kenapa kita tidak bahas akad kon dan pada saat observasi juga tidak ada akad kon? Teman, selain mbaknya mungkin ada yang pernah observasi, tapi di tempat observasi itu ada akad kon. Ya, Enggak. Akad kon itu kok 10 tahun yang lalu masih ada. Namanya itu Qardul Hasan. Qardul Hasan itu cuma dikhususkan untuk penggunaan pembiayaan bagi pembangunan sosial, seperti pembangunan yayasan, pembangunan sekolah, atau lembaga pendidikan. Itu dulu ada. Yang sekarang kenapa tidak ada? Karena sebab akad kon itu dipandang tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Karena pihak dari SKF kan sebenarnya memang mencari keuntungan. Itu akad kon itu tidak boleh mengambil keuntungan. Tentang ada nilai lebih, maka itu menjadi riba. Itu alasan kenapa kita tidak mempelajari, dan di LKS sekarang tidak ada akad kon. Selain sebabnya, mungkin yang lain ada yang mau bertanya?
ingatkan kembali bahwa hasil observasi kalian itu silahkan dibuat artikel. Setelah dibuat artikel silahkan di-submit ke jurnal. Jadi nilai tugas kalian, ya tugasnya adalah individu. Ya. Karena para observasinya juga. Oke, kita mulai ke prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dari pengalaman kalian saat observasi, dari pihak yang kalian interview itu banyak yang ngeluh atau banyak yang merasa bersyukur dengan adanya lembaga keuangan syariah. Bersyukur. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Rasa aman. Yang lain, selain rasa aman. Karena produktif. Rasanya menjadi produktif. Nah, kok gini, kita ingin tahu pendapat kalian sendiri. Lembaga keuangan syariah itu menurut kalian prospek atau tidak? Jangan jujur aja, spontan, jujur, nggak usah takut, nggak usah malu. Nilam, lembaga keuangan syariah di Indonesia itu prospek atau tidak? Tidak. Iya. Punya berapa tabungan syariah? Belum. Teman, siapa dari kalian sudah punya tabungan syariah? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang lain tabungannya apa? Kalau ditanya, katakan tabungan dan itu lembaga keuangan syariah itu kurang prospek. Kenapa kalau tidak memilih lembaga keuangan syariah? Oh, yang dekat dari rumah itu adalah jadi terkait prospek dari lembaga keuangan syariah itu ada 4 ini yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Ada yang paham terkait kekuatan dari lembaga keuangan syariah? Ya, lembaga keuangan syariah. Sudah terjamin. Sudah terjamin aman. Terus Riba. riba. Sesuai prinsip syariat. Sesuai prinsip syariat. Melakukan itu kekuatan dan cara berikutnya terkait Indonesia setelah kelemahan. Apa saja kelemahan dari ini yang kita tahu? Kelemahan kok gak ada bunga. Belum berjalan terus. Masalah di mana? Facebook merah. Jawaban terbanyak mana? Ini di atasnya di dalam sini yang ada kamu. Yang ada berbagai macam sekretnya. Berikutnya ada ancaman saja ya. Apa saja kategori ancaman bagi lembaga keuangan syariah?
Peluang. Jadi yang dimaksud dari empat ini adalah kekuatan yang dimiliki biasanya menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik sumber daya atau yang lainnya. Nah, sekarang dari lembaga keuangan masyarakat atau perusahaan yang berprinsip berdasarkan itu kita ada kekuatan apa saja? Di Indonesia ini kita kan mayoritas adalah agama. Salah satu kekuatan dari LKS. Berikutnya terkait kelemahan. Kelemahan merupakan sebuah kekurangan dari beberapa kelebihan yang dimiliki sehingga dapat bekerja bersama. Kelemahan dari LKS bukan apa? Tidak menerima semua mitra. Contohnya seperti apa, Pak? Itu mitra yang diterima untuk bersama itu harus memiliki prinsip syariat. Mitra yang mau diajak kerjasama harus sesuai dengan prinsipnya. Itu salah satu kelemahan. Iya kan itu nggak bisa berkembang di semua bidang. Tidak bisa berkembang. Dari kelemahan dari LKS sebelumnya tidak bisa berkembang karena tidak bisa bekerja sama dengan mitra yang tidak sama menerapkan prinsip syariat. Berikutnya apapun peluang dari LKS, peluang atau kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan keuntungan uang kaya dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Yang kalian ketahui peluang dari lembaga keuangan syariah yang ada selama ini. Bagi hasil satu. Biaya. Akadnya bermacam-macam. Akadnya bermacam-macam. Ya. Misal kan ada pembiayaan, dan juga maksudnya Ada biaya. Yang juga ancaman komponen ini tentang apa saja ancaman yang dihadapi oleh sebuah perusahaan yang dapat menghambat laju perkembangan perusahaan. Ancaman yang mengancam terhadap lembaga keuangan syariah yang kalian ketahui apa saja? Ini enggak sih Bapak, karena kan bank namanya keuangan LKS itu kan perusahaan yang banyak saingannya. Ada bank konvensional, bahkan maksudnya bank syariah itu banyak saingannya. Jadi itu mungkin jadi hambatan perusahaan. Yang kedua itu IT-nya. Mungkin dulu pernah ada kasus BSI yang ada hack itu Bapak. Yang bisa Cyber. Iya. Beberapa bulan. Iya. Ya, ini terkait definisi dari komponen untuk lebih jelaskan. Makanya kekuatan di lembaga cek yang pertama adalah terkait hubungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi di Indonesia ini mayoritas agama Islam. Cuma sampai sekarang tidak bisa jauh-jauh dari satu kelas ini saja. Meskipun agama Islam, kenapa hanya 6 yang memiliki tabungan syariah? Mungkin bisa jadi karena pertimbangannya kelemahan tadi. Kelemahannya adalah jaringannya belum luas dan kalau masih pemilihnya lebih dekat dengan pasar baru. Yang kedua adanya LKS yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan baik mulai dari harga, produk dan penyalurannya. Ini adalah satu kekuatan di beberapa negara karena produknya dan prinsipnya sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, sistem yang lebih adil dan menguntungkan bagi umat. Jadi bagi hasil di lembaga keuangan syariah itu transparan. Hubungannya berapa,
dari bank itu ada beberapa pendapat yang menyatakan tidak haram atau halal dengan alasan bahwa bunga yang ada di bank itu bukan riba. Karena istilah riba itu kalau berlipat, ada yang memahaminya seperti itu. Sedangkan riba bunganya kan tidak terlalu besar. Misalnya contoh ini hanya pendapat bahwa bank itu tidak riba. Ada yang mendapat bahwa bunga yang riba itu tidak lebih dari 10%. Kalau dikatakan berlipat itu masih jauh. Setelah berlipat tuh harusnya kalau nyatakan 1 jadi 2 jadi 4. Dan nyatakan riba pengertian riba itu seperti itu. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja yang memahami mengenai perbankan syariah. Jadi kelemahan dari beberapa konsep yang sih sedikit. SDM yang baik yang paham tentang perbankan syariah. Kalau kalian kan tulisannya kan dalamnya sudah paham terkait buku bisnis syariah. Harapannya bisa menjadi rekan kerja yang paham akan perbankan syariah. Amin. Terakhir dari pemahaman yang ada di beberapa daerah, berasal sebagai hasil mata daya di beberapa anak terkadang membuat bulan nasabah. Kalian melakukan observasi keluhan dari LKS terhadap nasabah keluar apa saja? Pernah kalian lihat? Ketidakjujuran nasabah, Terkait apa saja? pembiayaan. Terkait pembiayaan. Jadi selain masalah produk yang ditemukan masyarakat tidak ada, sehingga nasabah itu tidak jujur. Contoh di LKS itu tidak ada akad kor. Sedangkan yang dibutuhkan oleh nasabah itu adalah akad kor tersebut untuk utang. Sehingga saat mengajukan utang ke LKS, dia mengambil produk dengan produk pembiayaan. Yang namanya utang itu kan tidak dikelola. Cuma yang diajukan adalah untuk dikelola. Yang dia terima itu dikonsumsi, sehingga dia untuk melakukan kewajibannya pada akad yang dia ambil pada akad pembiayaan itu tidak bisa dilakukan, sehingga pihak dari nasabah administrasi. Baik, cukup.